Kaum muslimin rahimakumullah, di antara sesuatu yang membatalkan puasa sebagaimana disebutkan dalam ibarat-ibarat kitab fikih Syafi'iyah, yaitu ma wasala amdan ilal jawfi al-munfatihi, masuknya benda ke dalam tubuh kita, ya, dalam hal ini perut atau lambung kita, melalui lubang-lubang yang terbuka, yaitu mulut, hidung, telinga, dan kubul dubur kita. Karenanya setidaknya harus ada 3 unsur yang terpenuhi yang kemudian dianggap membatalkan ibadah puasa kita. Yang pertama, yang masuk kepada tubuh kita itu pertama harus berupa benda, ya, baik benda padat maupun benda cair. Yang kedua adalah amdan, harus ada unsur kesengajaan, bukan karena lupa tentunya. Dan yang ketiga adalah benda tersebut masuk melalui lubang-lubang terbuka, al-munfatih, seperti lubang mulut, ya, hidung, telinga, dan kubul dubur kita, kemudian tembus ke perut kita. Nah, jika tidak terpenuhi unsur-unsur ini, maka dianggap tidak membatalkan ibadah puasa. Nah, inhaler atau minyak kayu putih ketika kita hirup, maka itu dianggap tidak membatalkan puasa. Kenapa demikian? Karena yang kita hirup dari inhaler atau minyak kayu putih itu bukan disebut ain atau tidak disebut dengan benda. Itu dalam bahasa kitab seperti disebutkan dalam kitab I'anatul Talibin, itu disebut dengan atharun, la ainun. Itu hanya athar saja, sesuatu yang membekas ketika kita hirup, tetapi tidak ada zatnya yang kemudian berupa benda yang masuk dalam tubuh kita. Sehingga hukum orang berpuasa menghirup inhaler hukumnya tidak membatalkan. Kemudian bagaimana kalau suntik atau infus ketika kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, ya. Kaum muslimin rahimakumullah, Al-Habib Asy-Syaikh Al-Hasan Al-Kaf dalam kitabnya At-Taqriratus Sadidah menyebutkan hukum suntik atau infus, ya, itu terjadi khilaf ulama. Ada yang menyebutkan suntik itu batal secara mutlak karena dianggap masuk ke dalam tubuh kita, tetapi ada yang tidak membatalkan. Kenapa? Karena suntik itu masuk ke dalam tubuh kita tidak melalui lubang atau rongga yang terbuka, tidak melalui hidung, tidak melalui mulut, telinga, dan kubul dubur kita. Tapi yang sebagaimana kita maklum, suntik itu kan melalui, ya, di punggung kita, ya, di pantat itu, kemudian masuk ke urat-urat atau otot di situ, ya, tidak melalui ruang terbuka. Sehingga para ulama pun menyebutnya ada yang tidak membatalkan. Dan ini yang masyhur. Tetapi dengan catatan, suntik itu memang lil hajah, karena memang ada tujuan, yaitu untuk menyembuhkan, ya, untuk berobat. Artinya di situ juga ada tafsil, perincian juga. Jika suntik itu adalah berupa suplemen vitamin yang bisa menyegarkan tubuh, ya, maka tetap membatalkan. Tetapi kalau suntik itu memang lidawa, untuk menyembuhkan, untuk berobat, maka hukumnya tidak membatalkan puasa. Kalau infus bagaimana? Kalau infus itu ulama sepakat menganggap membatalkan. Kenapa demikian? Karena infus itu pertama mengandung sesuatu yang dapat taghdhiyah, ya, atau menyegarkan. Orang kalau diinfus walaupun 2 bulan tidak makan itu aman, gitu, ya. Makanya infus itu tetap dianggap membatalkan, apalagi jalur yang masuk itu langsung melalui
peredaran darah kita. Nah, kemudian bagaimana hukumnya tetes mata? Ya, ketika kita sakit mata, kemudian kita meneteskan cairan ke mata kita. Kaum muslimin rahimakumullah, para ulama memandangnya ketika kita meneteskan sesuatu, ya, atau obat ke mata kita, maka itu dianggap tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena di mata ini tidak ada lubang yang munfatih yang kemudian tembus ke dalam jalur dalam, ya, jalur lambung kita atau perut kita. Karenanya kemudian orang yang meneteskan obat mata di saat berpuasa dianggap tidak membatalkan, walaupun kemudian di sini di tenggorokan itu ada rasa, ya, pahit dan seterusnya. Jadi itu tidak anggap membatalkan. Kemudian kalau obat tetes telinga, ulama menyebutkan jika itu air yang masuk dengan disengaja tentu membatalkan. Tapi kalau obat tetes untuk telinga itu dianggap darurah sudah. Jadi kalau kita misalnya sedang sakit telinga, kemudian oleh dokter diberikan obat tetes telinga, kemudian kita memasukkan obat tetes tersebut, maka hukumnya tidak membatalkan jika memang dimaksud itu untuk berobat. Tetapi kalau memasukkan air biasa, tentu ini dapat membatalkan puasa. Kaum muslimin rahimakumullah, itulah hal-hal yang perlu kita pahami sekitar yang membatalkan ibadah puasa terkait dengan masalah satu benda atau bukan masuk ke dalam tubuh kita. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.